Oke, selamat siang, Mas. Dengan siapa, Mas? Sorry, Wisnu, Mas Wisnu. Mas Wisnu, domisili di mana, Mas? saya di Jatiwarna. Oke, di Puri Gading dong kalau gitu. Puri Gading. Oh, Puri Gading. Oke, Mas. Ini kan Mas kebetulan hari ini Mas Wisnu bawa Datsun. Bisa diceritain nggak, Mas? Datsunnya tipe apa, tahun berapa? Oke. Ini sebetulnya Datsun yang saya bawa ini adalah Datsun tipe 510. 510, 510 tahun 68. 68. Ini yang terkenal dengan Datsun kotak bukan sih? Ya, betul. Datsun kotak. Oke. Jadi ada beberapa tipe mobil Datsun. Ini yang tahun 68, 9, 70 sama 72. Oke. Nah, terlihat nanti dari biasanya di wipernya. Oh, ada bedanya wipernya apa? Kalau wiper yang 68 ini dia sudah kopi. Oh, beradu kayak Mercy, model Mercy lama ya. Oke. Kalau yang Datsun yang tahun 70, 72 itu dia sudah. Oh, satu kayak mobil Jepang umumnya. Oh, oke. Itulah yang saya bawa ini. Oke. Selain itu perbedaannya apalagi yang paling mencolok? Secara keseluruhan sebenarnya sama. Oke. Cuma pembedanya itu hanya di wipernya. Kalau yang tahun 68. Ya. Yang Nah, tapi tadi saya lihat emblem di depan itu ada Bluebird. Ya. Itu apa itu? sebetulnya ini emblem ini sebetulnya ada di mobil-mobil yang kalau yang sekarang tuh mobil RS ya, atau yang levelnya yang Tipe sport. S, ya tipe sport. Tipe sportnya. Nah sebetulnya kalau yang 68 yang saya pakai ini dia bukan tipe sport. Oke. Saya bikin tampilan retro. Tipe Oh, iya. Dan rata-rata mobil-mobil yang tipe sport itu dia tipenya itu adalah Bluebird. Oke. Gitu. Nah, kalau untuk secara eksterior ini kita kan kelihatan pengen looknya itu orisinil. Ya. Nah, sebetulnya ini dapat nge-restore atau gimana? Oh ya. Satu lagi, kalau mobil yang tahun 68 ini beda dengan yang tahun 70 dan tahun 72. Tahun 68 ini dia terlihat dari dia punya speedometer, dia seperti radio. Oh, dia lurus begini ya. Gitu. Tapi kalau yang lain dia sudah putar begini. Dan dia bulat-bulat. Iya, Seperti itu. Oke. Sebetulnya salah satunya juga pembedanya itu. Tapi kalau untuk spek mesin dan lain-lain? Nah, mobil ini saya dapat adalah mobil yang tidak jalan sama sekali. Oke. Ya, dan banyaklah hal-hal yang sudah harus saya lengkapi, terutama mesin. Oke. Nah, karena mesin mobil ini sudah tidak bisa digunakan lagi, maka saya cari mesin yang minimal bisa menghidupkan mobil ini dan performanya sama lah dengan mobil-mobil yang lain. Nah, sebelum kita ke detail mesin, kita coba ke interior dulu deh, Mas Wisnu. Ya. Nah, kira-kira apa aja nih yang udah di-restore untuk si interiornya ini? Oke. Kalau interior sebetulnya tidak banyak perubahan ya. Ya. Sengaja saya tampilannya Back to ori ya? Ori. Nah, ini bisa dilihat ya, seperti tadi yang saya katakan itu kan dia punya speedometer itu masih ori. Iya. Ya kan, kalau tip ya mungkin sudah Oke, itulah ada ya. Nah, kemudian AC pun juga tambahan. Nah, dia karena mesinnya SR, dia punya persneling agak mundur. Oh iya. Ya gitu. Iya. Biasanya lebih di depan sini ya. Lebih di depan. Iya. Ya paling gitu. Kalau tempat duduk ini saya punya BMW nih. Oh, ini punya BMW ini. BMW karena awal mulanya saya dapat mobil ini jok depannya udah nggak ada. Oh. Kemudian kaca depan juga nggak ada. Waktu itu saya lengkapi. Ya minimal bisa dipakai dengan nyaman lah. Proses restorasinya ini seberapa lama sih? Nah ini proses restorasi itu makan waktu 3 tahun. Wow. Ya itu. Ya namanya mobil tua, terutama modelnya juga pasti dah Betul. Ya kan seperti itu. Ya salah satu contoh seperti bumper tetap. Ya. Bumper itu juga agak susah. Kadang bumper itu tinggal lihat kondisinya bagaimana. Kalau kondisinya masih dipakai ya mungkin bisa digunakan. Betul. Kalau tidak paling juga dimodifikasi. Modifikasi ditambah dagingnya, Dikrom ulang, diposisikan sebagaimana sepresisi mungkin. Nah, tapi tadi saya dengar spill tipis-tipis katanya ini kan termasuk rare juga nih peleknya nih. Ya. Gimana nih untuk velgnya nih? Velg ini saya dapatkan, jadi dulu saya juga punya mobil Corolla ya. Waktu itu ada kawan yang menawarkan velg ini, velg Hayashi Racing.
Oke. Nah, aplikasi racing ini Istimewanya apa Mas? yang pertama pasti Keren. rantainya. Oh enteng. Ya, dia ringan. Dia Iya, iya. pelet-pelet yang lainnya. Kedua, dia kuat. Mm-mm. Karena dia racing punya. Iya. Pada saat zamannya. Dan ini pelek 14. 14. 14. Kalau aslinya 13 ya dia. Aslinya 13. 13. 13. Ini saya pakai 14. Nah, kebetulan saya dapat lengkap ya. Ada 5. Satu. Oh, serepnya juga udah harus kayak gini juga ya. Oh iya. Oke. Apalagi itu. Oke. Nah, sekarang kita tinggal ke sektor mesin nih. Mesin ini nih yang luar biasa nih saya. Oke, apa aja sih yang udah dimodifikasi untuk sektor mesinnya nih Om? Kalau mesin yang jelas kemarin kan tadi saya sampaikan bahwasanya kalau kalau mesin itu sebetulnya pada saat saya beli mobil ini dia kondisinya tidak bisa digunakan. Iya. Ya kan? Nah, saya cari mesin yang minimal performanya cocok untuk mobil Datsun pada saat kondisi sekarang karena Betul. konsep saya ini retro. Betul. Jadi mobil retro. Nah, ini saya pakai mesin mobil Silvia. Oke. 2000 cc. Iya. Nah, kemudian saya pakai 4 barrel. 4 barrel. Kemudian untuk karburatornya ini saya pakai punya Honda. Oke. Gitu. Ya minimal dia bisa menopang dari posisi mesin. Oke. Nah, kalau si mesinnya sendiri ini berarti plug and play atau ada beberapa perubahan juga? Nah, karena ini mesin Nissan, Iya. ya, dia plug and play. Plug and play. Plug and play. Cuman ada sedikit perubahan Mm-mm. karena gearboxnya itu agak panjang. Iya. Jadi posisinya itu dimurunin sedikit di belakang. Oh, Tuh. iya. Ya ini SR. Tapi secara overall ini udah proper banget ya untuk menopang mesin. Body sekecil ini sih sebetulnya mobil ini kecil tapi lumayan berat ini bodinya. Ya. Karena masih platnya plat model lama ya. Betul. Masih Betul. Oke. Nah, kalau untuk mesin ini sendiri udah pernah dicoba sampai top speednya berapa? Sebetulnya nih mobil baru selesai restorasi. Oke. Istilahnya masih bayi lah. Masih hangat, masih hangat. Yang jelas mobil ini pada saat saya gunakan pada saat keluar dari bengkel ini luar biasa. Enak sekali ya karena 2000 cc. 2000 cc, betul. 2000 cc. Dia sudah pakai power steering, kemudian AC. Kemudian ya tentunya kalau mesin ini besar, radiatornya pun juga Kita dibesarin ya. Oke. Tapi dia pakai sistemnya udah sistem electric fan ya. Ya, electric fan. Nah, kalau nggak salah dulunya kan dia pakai modelnya model Visco. Visco betul. Oke. Otomatis tarikannya juga jauh lebih enteng lah ya. Ya. Betul. Nah, ngomong-ngomong masalah restore, ini biasanya kan unlimited di budget nih. Bisa di-spill nggak? Ya. Jadi saya katakan kalau misalnya kita merestorasi mobil itu tergantung ekspektasi dan keinginan kita. Betul. Makin banyak yang kita inginkan, terutama ngikutin dengan budgetnya juga makin besar. Betul. Itu yang harus kita menjadi pedoman. Iya. Nah, karena ini mobil mau saya konsepnya adalah mobil retro, maka itu saya gunakanlah mesin yang 2000 cc, ya kan, menyesuaikan dengan retronya. Kemudian saya pasang juga power barrelnya, ya, supaya dia menopang dari mesin itu sendiri. Nah, kalau untuk biayanya, yaitu ada lah ya pokoknya. Ada lah ya pokoknya. Pokoknya lebih dari 1 unit mobil ini gitu kan. Nah, kira-kira kalau boleh tahu bocorannya, next projectnya apa nih Om untuk mobil ini? Untuk next project sebetulnya menurut saya sudah nggak ada ya. Udah nggak ada ya? Karena udah sesuai dengan ekspektasi saya. Iya. Dari sisi kecepatannya, kemudian dari sisi kualitasnya, kemudian dari sisi performanya pun juga sudah menurut saya waktu saya coba seminggu 2 minggu ini udah luar biasa. Nah, Powernya terutama. saya ada yang lupa sedikit lewat nih Om. Kalau untuk mesin sebesar ini, untuk kualitas pengeremannya ada perubahan nggak nih Om? Yang jelas kalau kita menaikkan cc mobil itu harus ditunjang ada beberapa item. Betul. Satu rem, Ya. kedua juga kaki-kaki. Betul. Nah itu juga harus kita kuatin. Nah kadang-kadang kawan-kawan itu yang mungkin beberapa teman-teman saya juga saya sampaikan kalau
power mesin itu dibesarin, tentunya kaki-kaki rem pengereman itu utama itu juga harus disesuaikan. Betul. Termasuk juga chassis juga harus diperkuat. Betul. Nah, seperti itu sih. Oke. Berarti udah tinggal nikmatin aja nih mobilnya. Nikmatin. Oke, kalau gitu terima kasih banyak Mas Wisnu. Enjoy sama mobilnya. Mudah-mudahan bisa nikmatin, bisa makin solid nih teman-teman dari Datsun ya. Iya, makasih. Oke, thank you.